Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu sekalian, dan sebelumnya mohon maaf tadi macet banget ya. Biasanya lewat tol tuh nggak macet, tapi qadarullah tadi banget macetnya. Kita lanjutkan sekarang bab man nama inda sahar. Bab orang yang tidur ketika sahar. Ini ya Bu ya. Bab orang yang tidur ketika sahar, yaitu akhir malam. Hah? Apa orang? Oh, bab man tasahhara falam yanam hatta shalla subha. Bab orang yang sahur falam yanam, namun ia tidak tidur sampai sholat subuh. Itu ya. Dalam Sahih Bukhari yang aslinya man tasahhara thumma qama ila shalah falam yanam hatta shalla subha. Di orang yang mantasahhara, yang sahur namun tidak tidur sampai sholat subuh. Tidak disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah di sini hadisnya, namun dalam Sahih Bukhari yang aslinya kita bacakan, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Rauh qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah fasalla faqulna li Anas kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah qala qadri ma yaqra'u ar-rajul 50 ayah. Bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit, beliau berdua sahur. Artinya Nabi sahur bersama Zaid bin Thabit. Ketika keduanya telah selesai dari sahur, Nabi pun segera bangkit menuju sholat. Lalu beliau pun sholatlah. Lalu kami berkata kepada Anas, berapa jarak antara selesainya mereka sahur dan masuknya mereka berdua dalam sholat? Ya, kam kana baina faraghihima min sahurihima, ya berapa jarak antara selesainya keduanya sahur dengan keduanya masuk sholat. Maka apa Anas? Kata Anas,
yaitu seperti seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat berapa menit, Bu? Ibu-ibu kalau yang bacanya lancar ya, bukan yang beletak-beletuk, Bu, tapi yang lancar bacanya dan yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, biasa aja. 50 ayat itu paling 15 menit, 10 sampai 15 menit. Berarti ya, hadis ini menunjukkan bahwa dari hadis ini kita ambil faedah, ibu-ibu sekalian. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya sahur berjamaah, Bu, bareng-bareng. Karena harus di sini Nabi SAW sahur bersama siapa? Zaid bin Thabit. Hadis ini juga menunjukkan, sebagaimana pernah kita sebutkan, bahwa Nabi SAW itu sahurnya di akhir malam, waktu sahar. Dan selesai sahur dengan masuk sholat itu sekitar membaca 50 ayat. Berarti itu menunjukkan bahwa selesai sahur dengan adzan berkumandang itu ya sekitar 10 menit lah. Apakah berarti itu menunjukkan dalil adanya imsak? Karena ya di Indonesia ini namanya disebut dengan apa? Imsak, yaitu sekitar 10 menit sebelum apa? Adzan. Iya. Di antara dalil mereka adanya imsak hadis ini, Bu, itu bahwasanya selesainya Nabi dari sahur, jaraknya dengan masuk sholat itu sekitar membaca 50 ayat. Berarti diperkirakan selesainya Nabi SAW sahur dengan sholat, dengan masuknya waktu sholat itu sekitar 10 menitan atau lebih. Maka kita jawab, hadis ini tidak menunjukkan adanya imsak. Kenapa demikian? Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sahurlah sampai jelas buat kalian antara ya benang putih dengan benang hitam dari fajar. Maksudnya jelas antara fajar kadzib dengan fajar shadiq, dan jelas menunjukkan itu sudah masuk waktu sholat subuh. Maka Allah mengatakan makan dan minumlah sampai terbitnya fajar subuh, waktu subuh. Berarti Allah tidak mengatakan di situ tahanlah, ya, sampai beberapa waktu sebelum subuh. Nggak ada. Allah mengatakan makan dan minum sampai kapan? Subuh. Demikian pula Ibnu Abbas mengatakan, kul ma syakakta hatta la tasyuk. Silakan makan sahur terus selama kamu masih ragu. Selama kamu masih apa? Masih ragu. Hatta la tasyuk, sampai kamu tidak ragu lagi. Sementara mereka yang mensyariatkan imsak mengatakan apa, Bu? Dalam rangka kehati-hatian. Jangan sampai pas ketika makan ternyata sudah masuk subuh, kata mereka. Maka kita katakan justru ini bertabrakan dengan perkataan Ibnu Abbas tadi. Kata Ibnu Abbas, selama masih ragu, makan. Karena pada asalnya malam masih ada. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Iya. Hatta la tasyuk, sampai kamu tidak ragu lagi. Artinya kalau kamu sudah tidak ragu dan ini sudah masuk, baru berhenti makan dan minum. Demikian pula dalam hadis Abu Dzar ketika menceritakan tentang sholat tarawihnya Rasulullah SAW pada malam 27, di mana disebutkan kata Abu Dzar, Rasulullah SAW sholat
Salat tarawih semalam suntuk. Hatta khashinal falah, sampai-sampai kami khawatir tidak dapat sahur. Saking panjangnya salat Rasulullah SAW, ya, kata Abu Dzar, sampai-sampai kami khawatir tidak dapat sahur. Iya. Jadi imsak, ibu-ibu, tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Iya, apalagi masyarakat menganggap imsak itu harus berhenti. Ya enggak, Bu? Ya, imsak nggak boleh makan lagi gitu kan. Iya, padahal mereka yang mengatakan adanya imsak itu hanya sebatas kehati-hatian saja, bukan artinya tidak boleh makan. Boleh makan, boleh, nggak masalah. Makanya sudah kita sebutkan tadi, ya, syariat imsak ini tidak ada dalilnya, ya, dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab tulul qiyam fi salatil lail. Bab panjangnya berdiri di salat malam. Ini kalau salatnya sendirian. Tapi kalau salatnya bersama makmum, maka dilihat keadaan makmum. Kalau memang makmumnya kuat-kuat, ya, nggak masalah dipanjangkan juga. Kemudian beliau di sini membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'in. Qulna wa ma hamamta? Qala hamamtu an aq'ud wa adhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Artinya Ibnu Mas'ud berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua. Maka beliau terus berdiri panjang sekali, sampai-sampai aku berniat dengan niat yang buruk. Lalu kami bertanya, apa niat yang buruk itu? Maka Ibnu Mas'ud berkata, yaitu aku ingin duduk dan meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking panjangnya berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan, ibu, ya, disyariatkan memanjangkan berdiri, ibu, saat sholat tahajud. Memang sebagaimana pernah saya sampaikan, ibu, terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama, memperpanjang berdiri atau memperbanyak ruku dan sujud. Jumhur berpendapat memperpanjang berdiri itu lebih utama. Dalilnya apa? Hadis, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sholati tulul qunut." Seutama-utama sholat itu adalah yang panjang kunutnya. Kunut di sini bukan kunut azilah, bu, atau kunut subuh, bukan, ya. Kunut yang dimaksud di sini artinya berdiri, ya. Nabi mengatakan sebaik-baik sholat itu yang paling panjang berdirinya. Berarti itu menunjukkan bahwa sholat yang paling utama itu yang panjang apa? Berdirinya. Dan juga berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdirinya panjang sekali, bu. Dalam hadis yang pernah lewat, ya, dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah satu rakaatnya baca Al-Baqarah,
An-Nisa dan Ali Imran. Bayangkan, ya. Nah ini Ibu sekalian. Jadi Nabi SAW sampai baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kira-kira tuh berapa menit, berapa jam itu ya? Karena Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu bisa 5 juz loh. Lebih, ya. 1 juznya aja kalau misalnya bacanya tartil itu bisa 45 menit itu. Jadi kalau 5 juz berapa itu? Wah, panjang banget dah. Luar biasa. Iya. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur mengatakan bahwa yang paling utama itu apa? Memperpanjang berdirinya. Pendapat yang kedua, yaitu memperpanjang memperbanyak ruku dan sujud. Ya, memperbanyak ruku dan dari madhab Ibnu Umar dan banyak sahabat. Kata Ibnu Hajar, wa dhahaba katsirun minas sahabah, dan banyak sahabat ya yang berpendapat, kata beliau, bahwa memperbanyak ruku dan sujud itu lebih utama. Ala anna kasratar ruku wa sujud afdal. Ya, bahwasanya memperbanyak ruku dan sujud itu lebih utama. Dalilnya mana? Hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza qama ar-rajul yusalli wudi'at dhunubuhu fawqa ra'sihi aw fawqa manqibaihi." Apabila seseorang sedang berdiri salat, maka dosa-dosanya disimpanlah di atas kepala atau di atas pundaknya. Fa idza raqa, kalau dia ruku, tanatsarat khatayah, maka akan berjatuhan tuh dosa-dosanya. Wa idza qama, apabila ia berdiri lagi, kembali diletakkan dosa-dosanya di atas kepala atau di atas apa? Pundaknya. Wa idza sajad, kalau dia sujud, tanatsarat khatayah, berjatuhan lagi dosa-dosanya. Atas dasar ini mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa memperbanyak ruku dan sujud itu lebih utama, kata mereka. Ya. Sementara itu Ibu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, pernah menjawab tentang masalah ini. Beliau ada pendapat yang ketiga dalam masalah ini. Beliau berkata dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra di jilid 2 halaman 121 122, "Wa qad tanaza'a an-nas halil afdal tulul qiyam am kasratur ruku' was sujud aw kilahuma sawa." Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, panjang berdiri ataukah banyaknya ruku dan sujud, ataukah sama saja. Ya, ala salasati aqwal, menjadi 3 pendapat. Asahuha anna kilaihima sawa, yang paling kuat, yang paling sahih, kata beliau, bahwa kedua-duanya sama. Wasujudu nafsuhu afdal minal qiyam, di mana sujud itu sendiri lebih utama daripada berdiri. Wa hadha huwa thulul qunut alladhi ajaba bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi annahu idza tawwala al-qiyam an yutila ruku' was sujud. Maka selayaknya bagi mereka yang memperpanjang berdiri, orang yang panjang berdirinya, hendaklah memperpanjang ruku' dan sujudnya. Ya. Adapun kalau misalnya berdirinya panjang banget,
ruku dan sujudnya nggak panjang. Maka ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahada watul kunut. Inilah yang dimaksud hadis seutama-utama salat adalah yang tulul kunut, yang paling panjang kunutnya. Ya, yang dikeluarkan oleh Muslim. Fa innal kunuta huwa idamatul ibadah. Karena makna kunut hakikatnya adalah panjangnya ibadah, bukan semata-mata berdiri. Sawa'un kana fi halil qiyam aw ruku' aw sujud, baik saat berdiri maupun ruku maupun sujud. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Maka apakah orang yang kunut sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri? Di situ Allah menyebutkan kunut itu ya untuk berdiri dan sujud. Fasamahu qanitan fi hali sujudihi. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menamai kunut itu untuk keadaan sujud, sebagaimana Allah menamai kunut untuk keadaan berdiri. Berarti sabda Nabi SAW, seutama-utama salat adalah yang paling panjang kunutnya. Itu kata-kata kunut di situ tidak bisa hanya dikhususkan untuk berdiri saja, kata beliau. Akan tetapi kunut pun juga berlaku untuk ruku dan sujud. Paham nggak, Bu? Ini suaranya, suara apa sih itu? Kurinda ya? Suara apa itu? Ganggu nggak, Bu? Hah? Enggak. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata lagi dalam Majmu' Fatawa, ya, waqad tanaza'a al-ulama ayyuhuma afdal italatul qiyam am taqsirur ruku' wa sujud am huma sawa. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, panjangnya berdiri atau panjangnya ruku' dan sujud, atau sama. Ya, menjadi 3 pendapat. Wa tahqiqul amr, ya, pendapat yang paling kuat, annal afdal fi shalah an takuna mu'tadilah. Yang paling utama dalam salat itu hendaknya seimbang. Fa iza atala al-qiyam, kalau dia memperpanjang berdiri, yutilu ruku' wa sujud, berarti dia harus memperpanjang ruku' dan sujud supaya seimbang. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail, sebagaimana hal itu keadaan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama rawahu Hudzaifah wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Hudzaifah dan yang lainnya. Demikian pula salat fardunya, demikian pula salat kusufnya. Semua salat Nabi itu mu'tadilah, seimbang. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, kata beliau, fa in faddala mufaddilun italatal qiyam wa ruku' wa sujud ma'a taqlilir raka'at wa takhfiful qiyam wa ruku' wa sujud ma'a taksirir raka'at fa hadzani mutaqariban. Kalau misalnya yang satu lebih mengutamakan panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya, tapi rakaatnya sedikit. Sementara satu lagi nggak panjang, baik berdirinya, ruku maupun sujudnya, cuman rakaatnya banyak. Ya, mana yang lebih utama? Yang panjang tapi rakaatnya dikit, atau yang pendek tapi rakaatnya banyak? Maka kata beliau, fahadzani mutaqariban, maka ini sama, mirip. Waqad yakunu hadza afdal fi hal kama annahu lamma shalla ad-duha yawm al-fath shalla 8 rakaat yukhaffifuhunna. Namun terkadang pendeknya
apa tidak panjang tapi banyak rakaatnya lebih utama terkadang. Sebagaimana halnya Nabi pernah salat duha di Fatu Makkah. Beliau salat 8 rakaat dengan diringankan. Walam yaqtasir ala raka'ataini tawilatain, di mana Nabi tidak melakukan salat duha dengan 2 rakaat yang panjang. Wa kama fa'ala sahaba fi qiyam Ramadan lamma syaqqa 'alal mu'minina fi salatil qiyam, sebagaimana juga yang dilakukan oleh para sahabat saat bulan Ramadan ketika kaum makmum itu berat kalau terlalu panjang berdirinya, akhirnya mereka jadikan rakaatnya yang banyak namun tidak terlalu panjang. Nah, begitu Ibu, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, paham nggak Bu? Baik Ibu, dari hadis Ibnu Mas'ud ini kita ambil faidahnya Bu. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, fil hadis anna mukhalafatal imam fi af'alihi ma'dudatun fil amal as-sayyi. Di sini menunjukkan bahwa menyelisihi imam dalam perbuatannya dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Karena di situ Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah terus berdiri sampai-sampai aku berniat dengan niat yang buruk. Apa itu? Aku mau duduk aja. Ya, saking capeknya. Kata Ibnu Hajar, berarti itu menunjukkan bahwa menyelisihi imam dalam perbuatannya itu termasuk perkara yang buruk. Nah sekarang Ustaz, kalau saya berbeda pendapat dengan imam, contoh misalnya imam pas sami Allahu liman hamidahnya sedekap, sedangkan saya lurus. Atau imam duduk tahiyat akhirnya kalau 2 rakaat tawarruk, sementara saya apa? Iftirash. Gimana nih beda pendapat nih masalah ijtihadiyah? Para ulama memberikan kepada kita sebuah kaidah Bu, bahwa dalam masalah ijtihadiyah lebih baik kita ikut imam. Dalam masalah ijtihadiyah lebih baik kita ikut apa? Imam. Jadi kalau imamnya sedekap, sami Allah liman hamidah, kemudian apa? Sedekap, maka kita pun ikut imam sedekap. Kalau imamnya misalnya tawarruk sementara kita iftirash, maka kita tetap ikut imam. Yaitu kita ya tawarruk. Tahu nggak tawarruk Bu? Hah? Duduk tawaruk sama duduk iftirash, tahu kan ya Bu ya? Insyaallah lah Ibu paham lah dalam mengaji. Iya. Mana dalilnya bahwa kalau masalah ijtihadiyah itu kita ikut imam? Dalil yang pertama yaitu hadis Nabi SAW sabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk apa? Diikuti, bukan diselisihi Bu. Iya. Yang kedua, perbuatan Ibnu Mas'ud ketika sholat di belakang Utsman bin Affan saat haji. Di mana saat haji Utsman bin Affan sholatnya sempurna dan tidak qasar. Maka disampaikanlah kepada Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud pun mengingkari perbuatan Utsman. Di mana Ibnu Mas'ud berpendapat mengatakan Rasulullah SAW dahulu ketika haji wada beliau mengqasar dan tidak sholat sempurna. Namun Utsman bin Affan Bu berijtihad. Kenapa Utsman bin Affan waktu haji itu sholatnya tidak qasar? Alasannya karena yang haji ini banyak
juga kalangan orang-orang awam yang belum paham. Maka Utsman sengaja sholat sempurna 4 rakaat, takut kalau beliau mengqashar dikira oleh orang awam bahwa sholat zuhur hanya 2 rakaat, sholat asar hanya 2 rakaat saja. Khawatir ini timbul mudarat, maka Utsman pun menyempurnakan apa? Sholat. Nah ini pun ijtihadiyah tidak Bu? Ijtihad. Sementara Ibnu Mas'ud berhujjah dengan perbuatan Rasul tidak Bu? Berhujjah. Tapi ketika Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman, beliau tetap ikut sholat sempurna. Ketika ditanya, kok kenapa engkau sholat di belakang Utsman sementara engkau mengingkari perbuatan Utsman? Apa kata Mas'ud? Al-khilafu syarr. Menyelisih itu tidak baik, buruk. Iya. Makanya ya dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yang lebih baik kita ikut siapa? Imam. Makanya Syekhul Islam Taimiyah ketika menyebutkan tentang masalah ini, beliau pun memberikan kaidah seperti itu Bu. Bahkan beliau ketika menyebutkan juga di situ tentang kunut subuh. Iya. Berdasarkan sebuah riwayat juga dari Imam Ahmad. Kan Imam Ahmad pendapatnya kunut subuh itu tidak disyariatkan. Lalu bagaimana kalau engkau sholat di belakang Imam Syafi'i? Kata Imam Ahmad, aku tetap ikut kunut. Syekh bin Baz juga ditanya tentang masalah itu. Kata beliau, tidak apa-apa dia ikut kunut, ikut imam. Ya. Nah, ini ibu sekalian, Allahu a'lam. Baik, faedah yang kedua. Wa fihi tanbihun ala faidati ma'rifati ma bainahu min al-ahwali wa ghairiha. Karena ashab Ibnu Mas'ud ma'arafu muradahu min qawli hamamtu bi amrin su hatta istafhamuhu anhu wa lam yunkir alaihim istifhamahum an dhalik. Ini memberikan faidah, kata beliau, bahwa kalau kita tidak faham tentang ucapan guru kita, maka hendaklah kita bertanya apa maksudnya. Karena di sini para sahabat Ibnu Mas'ud tidak paham apa yang dimaksud oleh perkataan Ibnu Mas'ud. Sampai aku berniat buruk. Lalu mereka pun bertanya, apa maksudnya berniat buruk di situ? Kata Ibnu Mas'ud, yaitu aku mau duduk saja dan aku meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini ibu sekalian. Kita masuk ke bab berikutnya, Bu. Bab kaifa kana Nabi sallallahu kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Bab bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berapa rakaat Nabi salat malam itu. Hadis 565. An Masruq, dari Masruq. Masruq ini seorang tabi'in. Ya, beliau bernama Masruq bin Al-Ajda. Jadi kalau diterjemahkan kurang bagus, Ibu. Masruq artinya yang dicuri. Ya. Tapi beliau ini seorang ulama tabi'in, Bu. Qala sa'altu Aisyah. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. An salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Tentang salat Rasulullah SAW di waktu malam. Ya. Bagaimana? Faqalat, maka Aisyah berkata,
sab'un wa tis'un wa ihda asyrah siwa raka'atil fajr. Terkadang 7, 9, 11 selain 2 rakaat subuh. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkadang sholat malamnya hanya 7 rakaat, terkadang sholat malamnya seberapa? 9 rakaat, dan seringnya 11 rakaat sebagai tunjukkan dalam riwayat yang lain. Iya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi Aisyah juga mengatakan, ya, terkadang Nabi sholat 4-3, terkadang juga 6-3. Berarti 4 rakaat berarti 2. Kemudian tambah apa? 3 witir. Atau 6-3, 2, 2, 2, 3. Atau 11 rakaat. Ya. Atau 11 apa? Rakaat. Dan dalam riwayat yang sudah lewat, Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Iya. Kemudian hadis 566. Wa anil Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Al-Qasim bin Muhammad, ini keponakannya Aisyah, Bu. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'ah, minhal witru wa raka'atal fajri." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat, yaitu di witir dan ditambah 2 rakaat fajar, 2 rakaat ya fajar. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam riwayat Muslim dengan lafaz begini, kana salatu 10 raka'atin wa yutiru bisajdah wa yarka'u raka'atil fajr fatilka salasu asyrah. Rasulullah SAW salat 10, lalu beliau witir 1 rakaat, dan beliau kemudian salat 2 rakaat fajar, dan itulah jumlahnya menjadi 13 rakaat. Ya. Jadi beliau salat tahajudnya 10 rakaat, 2 2 2 2 2. Kemudian witir berapa? 1. Kemudian ditambah 2 rakaat fajar. Ya. Apa yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar? Itu qobliyah subuh. Ya. Dan dalam lafaz yang lain lebih dijelaskan lagi, Bu. Ya, bahkan dalam satu riwayat yang lain, Nabi pernah sholat 13 rakaat. 13 apa? Rakaat. Ya. Ibu-ibu kok ngobrol? Itu dikeluarkan Imam Az-Zuhri dari Urwah. Kana yusalli bil laili 13 raka'ah. Adalah Rasulullah SAW salat 13 apa? Rakaat. Rasulullah SAW salat 13 apa? Rakaat. Iya. Sehingga seakan-akan terjadi perselisihan ini, Bu. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah salat 11 rakaat ditambah 2 rakaat apa? Fajar. Tapi dalam satu riwayat Rasulullah SAW salat 13 rakaat
Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat yang ringan, qobliyah subuh, itu rakaat fajar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Zahiruhu yukhalifu ma taqaddam." Ini seperti riwayat ini bertabrakan dengan riwayat sebelumnya, di mana Nabi SAW hanya sholat 11 rakaat. Iya. Maka cara menjamaknya wallahu alam, wa 13 ini ditambah dengan sholat istiftah. Karena biasanya Nabi SAW membuka sholat tahajud itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza arjah fi nadhari. Dan ini yang paling kuat menurutku. Yang dimaksud dengan 13 tadi ditambah dengan 2 rakaat istiftah. Ya. Di mana Nabi SAW biasanya membuka sholat tahajud itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ya. Dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad dari hadis Abdullah bin Qais bin Abi Qais dari Aisyah. Aisyah berkata, "Kana yutir bi 4 wa 3 wa 6 wa 3 wa 8 wa 3 wa 10 wa 3 wa lam yakun yutiru bi aktsar min 13 wa la anqas min 7." Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam witir dengan 4 dan 3, 6 dan 3, 8 dan 3, 10 dan 3, dan Nabi belum pernah melakukan lebih dari 13 rakaat. Iya. Berarti di situ Nabi dalam hadis Aisyah dan Abu Daud tersebut, ya, Rasulullah SAW terkadang tahajud dengan 4 rakaat, lalu witir 3, 6 rakaat, witir 3, 8 rakaat, witir 3 rakaat, 10 rakaat dan witir 3 rakaat. Sehingga itu menunjukkan terkadang Nabi SAW sholat 13 rakaat. Namun tadi sudah kita sebutkan pendapat Ibnu Hajar bahwa yang 13 rakaat itu ditambah dengan 2 rakaat istiftah. Ya. Paham nggak, Bu? Ya. Baik Ibu sekalian. Jadi begitu sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun menjadi permasalahan, Bu, apakah sholat malam itu tidak boleh lebih dari 11 atau 13? Kalau misalnya ibu berkata, "Ustadz, saya mau sholat malam 33 rakaat, boleh nggak Ustadz?" Atau misalnya ibu mau sholat malam 21 rakaat. Kalau jumhur ulama berpendapat, Bu, bahwa sholat malam itu tidak ada batasannya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis sholatul laili matna matna. Sholat malam itu dua. Jadi dua, terserah semampunya. Namun kata mereka yang lebih utama adalah tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Kenapa? Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, Bu. Bab qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili min naumihi wa ma nusikha min qiyamil laili. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, bangun dari tidurnya, dan apa yang dimansukh dari qiyamul lail. Iya. Wa qauluhu ta'ala, lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil.
Ya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila. Ya, wahai yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja, setengahnya atau kurangi lagi dari itu sedikit, atau tambah lagi, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati dan ibadah yang paling baik. Ya. Di sini Allah turunkan surat Al-Muzammil kepada Rasulullah SAW untuk menyuruh sholat apa? Malam. Dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan Muslim, Bu, Aisyah berkata, Inna Allah aftarada qiyamal lail fi awwali hadhihi surah. Faqama Nabiyullah SAW wa ashabuh hawlan hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-takhfif fasara qiyamul laili tatawwu'an ba'da fardhiyatihi. Kata Aisyah, Allah tadinya mewajibkan sholat malam dengan awal surat Al-Muzammil. Maka Nabi Allah dan para sahabatnya pun sholat malam selama setahun, sampai akhirnya Allah turunkan akhir surat tersebut. Apa akhir surat itu? Itu firman Allah, Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Ya, Allah tahu kamu tidak akan mampu itu, maka Allah pun memaafkan kamu. Maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Allah pun tahu bahwa di antara kalian ada yang sakit, yang lainnya bepergian di muka bumi, yang lainnya mencari nafkah karunia Allah, sementara yang lainnya berperang di jalan Allah. Maka bacalah yang mudah darinya, dirikan sholat, bayar zakat, dan pinjamkanlah Allah, ya, dengan pinjaman yang baik, maksudnya sedekah. Dan apa-apa yang kalian lakukan untuk diri kalian dari kebaikan, kamu akan dapatkan balasannya di sisi Allah lebih baik dan lebih agung pahalanya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Ibu, dengan akhir surat ini Allah pun hapus kewajiban sholat tahajud. Ya, fasara qiyamul laili tatawwu'an ba'da fardhiyatih. Maka sholat malam pun hukumnya jadi sunnah, yang tadinya hukumnya apa? Wajib. Ya. Jadi di sini tampak maksud daripada Imam Bukhari, Bu. Imam Bukhari memberikan bab di situ dan tentang, ya, dihapusnya dari sholat malam. Maksudnya yang dihapus apanya? Kewajibannya, bukan sholat malamnya yang dihapus, Bu, tapi kewajiban sholat malamnya itu, ya, sehingga akhirnya yang tadinya wajib menjadi apa? Menjadi sunnah, ya. Kemudian beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, ya, nasha'a qama bil habasyiyah wita. Qala muwafaqatul Qur'an asyaddu muwafaqatan li sam'i wa basari wa qalbi liwati'u ay liwafiqu. Ya. Kata-kata dalam Al-Quran
inna nasyi'atal laili. Nasyi'ah asalnya dari kata nasya'a, artinya berdiri. Artinya apa? Ya, berdiri. Berarti inna nasyi'atal laili artinya apa? Berdiri sholat di waktu malam. Hiya asyaddu wita'an. Ya. Apa makna wita'? Ai muwafaqatul Quran asyaddu muwafaqatan li sam'ihi wa basarihi wa qalbihi. Wita' artinya Al-Quran itu sangat kuat pengaruhnya terhadap pendengaran, penglihatan dan hati seseorang. Ya. Hiya asyaddu wata'a, hiya asyaddu wata'a. Dalam qiraat yang lain hiya asyaddu wita'a. Itu maknanya artinya bahwa Al-Quran itu sangat kuat pengaruhnya ketika kita baca di waktu malam, Bu. Ketika sholat malam. Di sholat malam itu pengaruhnya yang luar biasa dalam hati kita, dalam pendengaran kita dan penglihatan kita. Insyaallah itu menunjukkan akan keistimewaan sholat malam, Bu. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis Anas, hadis 567. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nadhunna alla yasuma minhu wa yasumu hatta nadhunna alla yuftir wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu wa la na'iman illa ra'aitahu. Ya. Kata beliau, kata Anas, adalah Rasulullah SAW tidak berpuasa di suatu bulan sampai-sampai kami menyangka bahwa beliau tidak akan berpuasa di bulan itu. Dan terkadang beliau berpuasa di suatu bulan sampai-sampai kami mengira bahwa beliau tidak akan berbuka. Dan kalau kamu berkehendak untuk melihat beliau sholat malam, kamu pasti akan melihat Nabi SAW sholat malam. Dan kalau kamu berkehendak kamu melihat Nabi tidur di waktu malam, kamu pasti akan melihat juga Nabi tidur di waktu malam. Maksudnya bagaimana? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan maknanya, ai anna salatahu wa naumahu kana yakhtalifu bil lail wala yurattibu waqtan muayyanan bal bihasabi ma tayassara lahu minal qiyam. Artinya salat malam beliau dan tidurnya beliau itu berbeda-beda di satu malam dengan malam yang lain, di mana Nabi tidak menentukan waktu tertentu di waktu malam, tapi sesuai dengan apa yang mudah buat beliau. Artinya Nabi tidak mengharuskan harus bangun jam 2 terus, Bu, atau jam 1 terus, enggak. Tapi sesuai dengan apa yang mudah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi demikian pula kita, Bu. Kalau ibu misalnya jam 2 bangun, aduh kok pusing ya, belum kuat nih, tidur, enggak apa-apa. Yang mudah aja. Pas ibu bangun 2:30, wah keenak ya, salat Besoknya lagi pas jam 1 kok seger ya, enak ya, sholatlah jam segitu. Sesuai yang mudah saja buat kita, Bu. Jangan maksa-maksain diri, Bu. Paham nggak, Bu? Iya. Itu yang dimaksud oleh perkataan Anas tadi ya, yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di sini. Iya. Baik, Ibu sekalian, hadis ini kita ambil faedah, Bu, bahwa Rasulullah SAW dalam berpuasa dan ibadah itu, Bu, sesuai dengan kemampuan, tidak memaksa-maksakan diri melebihi kemampuan. Bahkan Nabi SAW mencela orang yang memaksa-maksakan diri melebihi kemampuan.
Sebagaimana pernah lewat tuh hadisnya, Bu ya. Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Lalu rupanya Rasulullah masuk, keluarlah wanita yang wajahnya kelihatan sayu. Ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Kata Aisyah, dia ya Rasulullah, wanita yang sangat ahli ibadah. Dia malam gak pernah tidur ya Rasulullah. Jadi sholatnya semalam suntuk ya Rasulullah. Setiap hari ia puasa ya Rasulullah. Gak pernah buka. Iya, puasa terus. Iya, maksudnya nggak pernah satu hari pun buka puasa maksudnya. Apa kata Rasulullah SAW, Bu? Alaikum bima tutiquna minal a'mal. Tidak boleh seperti itu, kata Rasulullah. Hendaklah kalian melakukan amal itu sesuai kemampuan saja, yang mudah. Makanya kan Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah buat kamu dari Al-Quran. Jangan maksa-maksain diri melebihi kemampuan. Kalau kita ini maksa-maksain diri melebihi kemampuan, biasanya cepat futur, Bu. Cepat futur, benar. Iya. Makanya kata para ulama, di antara cara supaya kita tidak cepat futur gimana? Yaitu kita amalkan amalan sesuai dengan kemampuan. Apa yang kita mampu ya udah. Ibu bisanya tiap malam tahajud cuman setengah jam, gak apa-apa. Ibu bisanya ya cuma sholat witir 5 rakaat, silahkan. Tapi yang penting apa, Bu? Yang penting itu adalah rutin. Yang penting itu terus menerus dawam. Ya. Ini enggak sekali sholat 2 jam, Masya Allah. Besok-besok enggak sholat lagi. Ya. Ini tidak baik, ibu-ibu sekalian. Ya. Baik, ibu-ibu. Kalau begitu kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.